kita berdoa. Kami datang menyembah-Mu ya Bapa ya Tuhan kami. Dengan segala kami mau meninggikan Engkau. Tuhan kami, Allah yang sudah menyertai dan menolong kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Kami percaya semua itu hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Karena itu ya Bapa, betapa kami mengucap syukur, berterima kasih. Karena malam hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan dan kerinduan untuk menyatu hati bersama-sama dengan Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan. Kami datang bersekutu mencari akan Engkau, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Biarlah kiranya Engkau yang akan menyertai dan memberkati ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Kami hanya mau menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberkati kami, setiap kami yang ada di tempat ini, maupun jemaat-Mu yang mengikuti secara online lewat Zoom meeting. Diberkatilah kami semua Tuhan, dan biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, karena kami tahu Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada dan Engkau hadir. Biarlah kami boleh merasakan dan menikmati kuasa kehadiran-Mu malam ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan ada bersama dengan kami. Sehingga pujian dan penyembahan kami boleh naik dan berkenan kepada-Mu. Bapa di dalam surga, sebagai manusia kami pun menyadari akan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Kami sadar Tuhan, kami tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Karena itu malam ini juga Tuhan, kami mau datang mengaku akan setiap keterbatasan dan kelemahan kami. Ampuni pelanggaran kami, ampuni dosa kami. Sucikan kami Tuhan, layakan kami untuk boleh memuji memuliakan Engkau, bahkan menikmati berkat-berkat-Mu dalam persekutuan saat ini. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Sudah buka dalam doa dan saatnya kita akan memuji memuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri dan mari sama-sama kita mengagungkan nama Tuhan. Kita akan menyanyi pujian yang berkata, "Ku kan bangkit." Dengan sukacita kita katakan pujian ini. Mari kita semua segala waktunya, ku berdiri bagi
bagi Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dr. Olga Lumampau Komaling, MPH. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan, karena sesungguhnya kita tidak dapat hidup tanpa tuntunan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tanpa firman, gelap perjalanan kita. Kita akan bisa salah melangkah. Mari siapkan hati kita, kita lakukan pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan. Engkau yang telah berfirman dan yang mempunyai firman, ya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, yang terus ada di tengah-tengah kami. Karena kami semua sangat merindukan Engkau yang adalah firman kehidupan, akan datang dan memperlengkapi kami semua. Lebih lanjut dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh terbentuk sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Sebagaimana peran dan tanggung jawab di mana Bapa telah mempercayakan kepada kami semua. Berfirmanlah ya Allah, dengan sukacita kami menyambut Engkau dalam persekutuan yang tercipta di tempat ini. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita melanjutkan pembacaan kita sebagaimana yang menjadi program Gereja Masehi Injili di Minahasa di minggu yang pertama di bulan Juli. Kita membaca tepatnya dalam kitab Perjanjian Baru, secara khusus dalam 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-11. Di dalamnya
diberikan judul mengenai ajaran sesat. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburik, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, pembacaan yang baru selesai kita baca, yang diangkat dari salah satu bagian kitab Perjanjian Lama, yaitu pada kitab Keluaran pasal 31, secara khusus di dalamnya mengungkapkan kaitan dengan tema yang telah dipilih dan ditetapkan oleh bagian ajaran di Gereja Masehi Injil Minahasa, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi pemberian Allah. Dan minggu ini kita disuguhkan lagi dengan satu tema yang saya mau rangkaikan dengan pembacaan kita, yaitu pilihlah ajaran yang sehat atau ajaran yang sesat. Mengapa dua hal ini dikemukakan lebih awal bagi kita semua? Karena kita tidak dapat menghindar dari dua pilihan ini. Dan tidak mungkin kita harus memilih dua pilihan ini secara bersama dalam waktu yang sama. Tetapi tentu sebagai kawanan domba gembalaannya yang menerima keselamatan dan yang telah dimenangkan oleh Dia melalui perjuangannya yang pada akhirnya harus diakhiri bukan sebatas penderitaan, tetapi sampai mati di kayu salib karena untuk saya dan saudara-saudara. Itulah perjuangan yang abadi yang telah dilakukan oleh anak Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang membayar lunas segala hutang dosa kita bersama. Karena itu, kita yang ada sekarang
tentu diajak melalui rangkaian tema tadi yang menjadi inti pengajaran firman lewat perikop yang telah kita baca. Supaya di antara kita semua mampu untuk memilih karena dorongan iman yang tulus dan ikhlas. Yang benar-benar bukan hanya karena disesuaikan dengan pandangan mata atau kehendak hati, tetapi semua itu apa yang kita akan pilih terproses karena dorongan iman. Sehingga kita mampu untuk menetapkan pilihan kita. Apapun yang kita akan alami lebih lanjut. Karena dengan pilihan kita, tentu kita akan terus maju terus. Maju bukan karena dengan kekuatan kita, tetapi maju karena berdasarkan kekuatan firman. Kekuatan Injil yang membawa sukacita dan bahagia, yang membebaskan dan menyelamatkan. Yang benar-benar itu bukan dari kita, tetapi itu adalah satu hadiah, satu anugerah yang telah dikerjakan lebih awal dan dipersembahkan untuk saya dan saudara-saudara dari Allah di dalam Yesus Kristus sebagai sumber berkat bagi kita sekalian. Karena itu saudara-saudara, pilihan yang baik, yang tepat, yang benar dari Allah melalui Rasul Paulus dilanjutkan kepada Timotius supaya dapat memilih mana pilihan yang menyehatkan. Bukan kini memilih sesuatu yang menyesatkan, tetapi sekali lagi memilih satu pilihan yang menyehatkan. Mengapa? Karena kalau kita memilih pilihan yang menyehatkan, berarti kita memilih lakon kehidupan kita lebih lanjut sesuai dengan maksud dan kehendak dari Allah. Sesuai dengan firman-Nya yang dapat membawa pembebasan, yang dapat membawa kebahagiaan, sekalipun banyak resiko yang kini akan berdatangan menguji kelanjutan, kemurnian, totalitas keberadaan hidup beriman saya dan saudara-saudara. Mari kita perhatikan tujuan pemilihan ini diadakan. Dikatakan oleh Rasul Paulus secara jelas, mereka harus memilih karena tidak sedikit kini anggota-anggota yang kini sudah dirasuki oleh kuasa iblis yang ada di kota Efesus, yang secara khusus akan dilayani lebih lanjut oleh Timotius. Dan kehadiran daripada Timotius ini tentu untuk menghentikan misi yang daripada Allah kepadanya, untuk menghentikan segala upaya jahat yang dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk kini mengganggu persekutuan yang telah tercipta. Dengan cara-cara mereka yang licik, sebagaimana upaya dari kuasa iblis, kuasa setan yang tentu tidak menghendaki Injil kebenaran Allah itu terus tersebar luas di mana-mana. Tidak kini mereka merasa senang ketika mereka melihat pertumbuhan iman jemaat itu semakin teradakan. Banyak kini
tantangan, tetapi Injil kebenaran Allah semakin merambat di mana-mana. Mereka tidak suka dengan hal ini. Dan orang-orang yang dikatakan ada di situ yang tidak suka dengan ajaran yang menyehatkan, yaitu yang daripada Allah yang disampaikan lebih lanjut oleh Timotius, hendaknya akan membuat jemaat Tuhan yang ada di situ semakin kuat, semakin mampu bertahan sekalipun ada badai, ada gelombang, ada orang-orang yang mengatakan mereka sebagai penguasa, tetapi sebetulnya mereka bukan penguasa tunggal. Mereka hanya membawa satu nama, yaitu dengan kekuatan mereka, supaya pada akhirnya yang sudah percaya akan berkurang hidup pertahanan iman mereka. Dan bukan tidak mungkin kalau mereka tidak terus diingatkan oleh perutusan Tuhan, termasuk Timotius di kala itu, mereka akan goyah dari iman mereka. Dan proses yang dilakukan oleh kelompok penyesat, yaitu iblis-iblis yang terus bertayangan di mana-mana, itu akan semakin merajalela di Efesus. Kalau mereka tidak dibabat, mereka tidak kini diberhentikan upaya-upaya mereka. Nah, caranya bagaimana? Yaitu Timotius ini merangkul semua jemaat yang sudah menerima Yesus untuk tetap percaya bahwa ada Tuhan, ada kabar sukacita, ada Injil yang bukan sekedar cerita seperti yang mereka ceritakan. Cerita dongeng, tetapi yang diceritakan oleh para utusan Allah seperti Timotius sebagai seorang rasul. Itulah maksud yang harus mereka pertahankan dalam kehidupan beriman. Karena keselamatan itu murni datangnya dari anugerah Allah. Layaklah mereka yang telah menerima anugerah selamatan oleh Paulus yang terus berjuang menanamkan Injil terhadap mereka. Sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka berupaya untuk mengedepankan hal itu. Daripada ini rombongan hidup beriman mereka, kini memberi telinga, memberi ruang untuk mendengar godaan-godaan atau perkataan-perkataan yang disampaikan oleh mereka-mereka yang dikatakan para utusan iblis. Ajaran yang menyesatkan dengan tujuan mau memunahkan Injil. Supaya orang-orang ikut mereka meninggalkan Kristus dengan ajaran-ajaran yang telah dilanjutkan oleh para rasul dan mengikut-ikut ajaran mereka. Mereka tidak akan memperoleh selamat, tetapi justru mereka akan berhadapan dengan beragam pergumulan yang kini akan membinasakan mereka. Karena kalau percaya Tuhan, percaya sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Karena tidak ada firman yang telah diperkatakan Tuhan dan tidak digenapi olehnya. Itulah firman Tuhan yang dilanjutkan oleh Timotius. Supaya umat bisa bertumbuh dan terus kini berbuah lebat dalam pengenalan hidup yang beriman dengan Tuhan. Kalau hidup dengan Tuhan memang tidak difirmankan tidak menerima lagi tantangan dan pergumulan. Tetapi semakin keras tantangan yang akan mereka hadapi. Tapi ketika mereka tetap berteduh kepada Dia dan bergantung kepadanya, melekat dengan sungguh-sungguh dengan Dia, maka ada saja kuasa yang ditransformasikan oleh Tuhan untuk siapapun. Termasuk mereka-mereka yang ada di Efesus, supaya mereka betul-betul tidak begitu mudah terpancing dengan hasutan, godaan dari mereka-mereka yang boleh dikatakan
pengajar, tetapi bukan pengajar yang sesungguhnya. Karena apa artinya mereka mau mengajarkan firman sementara mereka tidak mengerti? Ini bukan belum mengerti, tidak mengerti. Karena mereka tidak mau mengerti. Tidak mengerti karena mereka tidak mau mengerti apa itu firman. Karena bagaimana mereka mau mengerti sementara apa yang diajarkan oleh Rasul itulah ajaran kaitan dengan kebenaran. Yang mereka ajarkan tentu sesuatu yang bertolak belakang dengan ajaran Kristus. Bayangkan contoh hukum Taurat. Mereka tidak tahu bahwa dengan adanya hukum mengingatkan kepada semua supaya harus tertib dalam kehidupan. Sementara mereka tidak tertib dalam kehidupan mereka. Masa orang-orang yang sudah percaya mau diganggu dengan ajaran-ajaran yang baru? Ya? Dan pokok ajaran yang mereka sampaikan yaitu bukan sesuai dengan kehendak Allah, tetapi sesuai dengan kepikiran dan keinginan daripada mereka. Mereka mau menyerupai sebagaimana para rasul dengan isi ajaran yang telah diterima daripada Allah. Mereka, rasul kan tidak pernah mengajarkan itu dari mereka, tetapi selalu mereka mendepan itu daripada Allah, bukan daripada mereka. Kalau ada mereka itu hanya merupakan sarana atau alat yang dipakai oleh Tuhan untuk kini meyakinkan umat supaya tidak akan ada yang ragu akan ajarannya, tetapi akan semakin terbuka dalam hidup untuk menyambut kebenaran firman yang menghidupkan dan yang kini mensejahterakan. Mari saudara-saudara kita lihat dengan realita kehidupan yang ada. Baik dulu, sementara saat ini, dan yang akan datang. Yang namanya makanan-makanan yang enak. Ya? Yang namanya makanan-makanan yang enak, mari tolong inventarisir. Apa-apa semua ini. Ya? Tentu yang banyak kali ada di berbagai macam tempat. Sesuai pilihan masing-masing. Tetapi satu hal yang dapat kita katakan sampai sekarang dan sampai kapanpun, bahwa tidak semua yang dikatakan makanan yang enak itu yang kini apa? Tidak semua makanan yang enak yang menyehatkan. Tetapi tentunya semua yang menyehatkan itu menjadi kesukaan semua orang. Sekalipun itu sulit untuk ditemui oleh semua orang. Karena itu berusahalah supaya kita tertib dalam kehidupan ini. Yaitu berusaha untuk memberi kehidupan ini mampu memilih apa yang sesuai dengan kehendak Allah yang menyehatkan dan apa yang ini justru menyesatkan kita, yang bukan membawa pada kesukacitaan tetapi yang akan membawa kita pada ambang maut, yang menghantar kita pada penyengsaraan kehidupan kita dan kelanjutan keturunan kita. Karena itu jangan tunggu lama-lama, saat ini untuk memasuki hari esok, mari kita pilih, yaitu yang memberi sehat bagi kita. Itulah firman yang menghidupkan. Firman yang benar-benar dari Allah yang diberikan bagi saya dan saudara-saudara. Dan jauhkanlah daripada kita untuk memilih firman yang menyesatkan atau ajaran yang membuat kita celaka. Karena bukan itu yang kini kita kehendaki sebagai kawanan domba gembalaan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat untuk melakukan pilihan kita. Tuhan terus memberkati kita. Amin.
Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyertai pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan sudah memakai hamba-Nya, Ibu Pendeta Olga, yang boleh menjadi saluran berkat firman Tuhan malam ini. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membawa persembahan kita. Mari kita memberi yang terbaik, karena Tuhan sudah lebih dulu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Sambil membawa persembahan, kita lakukan pujian, bila topan keras melanda hidup. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Oleh kasih-Nya, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban? Adakah beban membuat kau menang? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tuhan memberkati persembahan kita malam hari ini, dan saatnya kita akan masuk dalam pokok-pokok doa yang hendak kita naikkan di hadapan Tuhan secara bersama-sama. Kita mau sepakat mendoakan apa yang sudah menjadi pokok-pokok doa yang tercatat pada saat ini. Nanti sebentar saya akan membacakan pokok doa yang akan kita doakan, kemudian kita secara bersama-sama aktif berdoa, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti dari rumah. Kita aktif berdoa bersama sesuai dengan pokok doa yang sebentar akan saya bacakan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita lakukan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Di dalam kehidupan kita, tentu hanya Yesus satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam hidup ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
ini kita doakan bangsa dan negara kita Indonesia beserta pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran menteri. Mari sama-sama kita sepakat berdoa. Selanjutnya mari kita berdoa. Kita sepakat berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, termasuk gereja Gemim dan para pelayan hamba-hamba Tuhan yang ada tersebar dimanapun. Mari kita berdoa bersama.